Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin, PDI, selaku pembimbing mata kuliah Tahsinul Qiraah dan juga mahasiswa PAIC seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah nadam, yang mana nadam ini bertujuan karena tugas dari Bapak dosen Bapak Fikri tersebut. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallama ala nabi ghairi maqan allama Muhammad wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa anil muta'abbidi. Bismillah kita muji kepada Allah, salli wa sallim kepada Rasulullah, beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, Ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan Syi'i Tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Definisinya ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama makharijul huruf, yang kedua masalah sifatul huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid. Dasar jelas dalam Al-Qur'anul Majid. Firman, warattilil Qur'ana tartila. Fi'il amar berarti wajib hukumnya. Guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu. Artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridha Allah yang diharapkan. Definisi memanjangkan suara dari salah satunya huruf wa ayat. Nuhiha adalah termasuk contohnya. Semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mad menjadi 9. 1 mad tabi'i, keduanya mad lin, ketiga mad dan keempat mad iwad, kelima mad soli jangan sampai lewat. Bagian keenam mad wajib muttasil, bagian ketujuh mad jaiz mufasil, mad lazim bagian nomor ke-8 mad arif bisukun nomor ke-9. Mad tabi'i mempunyai definisi menurut ahli tajwid mad yang masih asli. Mad tabi'i contohnya lafaz nuhiha, karena wawu jatuh setelah dhammahnya, huruf ya-nya jatuh setelahnya kasroh, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif, itu harus tepat. Pengertian bacaan mad lain ialah wawu atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena waqaf. Contoh lafaz khaufun, membacanya khauf. Panjangnya mad lain itu 3 macamnya. Panjangnya mad lain itu 3 macamnya. Yang pertama 3 alif paling lama, kedua panjangnya mad lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif.
Bacaan mad badal ta'rifnya adalah jika huruf mad jatuh sesudah hamzah. Contohnya a'manu menjadi amanu. Jika lafaz a'utu menjadi utu. Ketika i'mana menjadi imana. Ilmu sorof di tajwid juga berguna. Panjangnya mad badan cuma satu alif, panjangnya mad badi juga satu, panjangnya mad iwad juga satu alif. Jika tanwin isim mansub diwakafkan pada alif maka harus dipanjangkan. Dinamakan mad iwad yusron bunyinya. Yusro nya panjang sebab diwakafkan. Panjangnya mad iwad telah disebutkan dalam bab mad badal terletak akhiran. Pengertiannya masilah dengan singkat ketika hak dhamir diapit harokat. Masilah itu ada kalanya surah juga ada kalanya masilah kubro. Masilah qasiro sama dengan subro. Masilah tawilah sama dengan kubro. Apabila dhamir berjumpa hamzah maka dinamakan masilah tawilah. Innahu huwa. Contoh masilah sughra. Ma lahu akhlada. Contohnya yang kubro. Masilah sughra panjangnya satu alif, kubro setengah ditambah dua alif. Apabila huruf mad bertemu hamzah wajib mutasil jika satu kalimah. Asa, asi'a itu contoh mad wajib. Ditambah su'a itu jadinya komplit. Panjang bacanya mad wajib mutasil itu sama dengan manja ismu fasil. Manja ismu fasil hamzahnya terpisah. Panjang dua asli ditambah setengah. Contohnya seperti lafaz wala ilah. Inni uridu wa idza du'u ilah. Jika huruf mad bertemu huruf mati maka tarifnya mad lazim itu pasti. Mad lazim itu ada kalanya kilmi, ada pula kalanya mad lazim harfi. Ada juga mad lazim kilmi musaqqal. Ada pula mad lazim harfi musaqqal. Ada lagi mad lazim kilmi muhaffaf. Yang keempat mad lazim harfi muhaffaf. Kilmi musaqqal contohnya at-tammah karena ada huruf mad bertemu saddah. Harfi musaqqal menurut ahli tajwid apabila huruf mad bertemu tasdid. Alif lam mim ditulis memakai qalam dengan jelas, maksudnya supaya faham. Jika huruf mad bertemu dengan sukun sudah jelas muhaffaf gak perlu malamun. Entah kilmi atau harfi sama saja. Kilmi muhaffaf contoh al-ana saja. Harfi muhaffaf contohnya lafaz yasin. Tempat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 alif panjangnya mad lazim. Kalau belum ngerti tanya orang alim. Apabila huruf mad di awal surat
lagi pula panjangnya 2 harokat, maka mad tabi'i itulah namanya lafaz toha. Itu yang jadi contohnya. Jika sesudah mad dibacanya sukun karena wakaf, namanya arid lisukun. Contohnya lamun. Jadi lamun. Dan contohnya kafirun. Jadi kafirun. Mad alif panjangnya ada 3 alif, boleh 2 alif atau 1 alif. Hukumnya nun yang mati dan tanwin itu ada 4 yang masyhur juga bertaku. 4 itu idhar, inwam, iklab, ifa, huruf falki, hamzah, ain, wain, kha. Huruf falki, hamzah, kha, ain, wain, ha. Nun mati dan tanwin jika bertemuan huruf 6 marahnya di tenggorokan, maka itu bacaan idhar namanya. Harus jelas untuk cara membacanya. Contohnya yan auna wa jurufin harin. Tolong silahkan cari contoh yang lain. Idgham itu memasukkan huruf mati pada huruf kedua yang tidak mati hingga huruf jadi satu yang bertasdid. Baca Quran lebih afdal ya di masjid. Idgham itu ada kalanya biguna, juga ada kalanya yang bila guna. Nun mati dan tanwin ketika bertemu salah satu dari huruf lafaz yanmu, itu harus dibacain biguna asal tidak berkumpul satu kalimat. Contoh lafaz fi amadim mumaddadah yang tertulis di dalam surat Humazah. Jika satu kalimat dibaca idhar bikin matin, contoh lafaz dunya anwar. Jika jumpa hurufnya lam, wajib idgham bila gunnah, jangan sampai tidak faham. Contoh lafaz min ladunhu mir rabbihim wa dzalikum khairul lakum barru rahim. Iklab itu baca tanwin dan nun mati bisa jadi seperti bunyi mim mati. Nun mati dan tanwin bila bertemu baca iklab hurufnya cuma satu ba. Contoh lafaz ambu rika kauman bima kalla layum badanna surat Hutamah. Nun mati dan tanwin jika berhadapan huruf 15 selain di depan, maka baca saja ifat dengan samar, sebab ada di antara idgham idhar. Contohnya ma'in dafiq wa min somad la tanfiru fil harri kulhi asyaddu. Dan lafaz min kal fakhor. Untuk contoh yang lain cari sendiri. Kemudian gunnah. Ta'rif gunnah adalah suara dengung yang dikeluarkan dari dalam hidung. Huruf mim, nun yang ditasdid wajib kamu baca gunnah. Contoh summa jahannam. Hukum mim mati. Hukumnya mim mati itu ada 3.
Ifa idgham idhar sudah cukup 3. Jika mim mati bertemu dengan abba, maka itu namanya bacaan ifa. Bangsa bibir itulah arti safawi. Jika gabung namanya ifa safawi. Contoh lafaz rabbihkum bil haqqi wa ma lakum bima, dan lafaz hum bisukara, idgham shawir dan idgham safawi. Mim mati jika bertemu sesamanya, maka idgham shawir itulah namanya. Contohnya lafaz utitum minal ilm. Shawir itu sama dengan idgham mimi. Jika jumpa selainnya ba mim, maka baca idhar syafawi. Hum ulaika am indahum au wa idza, dan yamshun hum yanqusun amruhum wa hakadha. Hukum al-ta'rif. Hukumnya al itu 2 hitungannya. Idgham idgham harus tahulah bedanya. Al-ta'rif berjumlah dengan salah satu huruf 14-nya menjadi 1. Di abui hajjaka wa khaf aqimah. Lazimnya dibaca idhar qamariyah. Contoh lafaz al-ana wal bi'ril gharar wa kal hariri wal jamili wal karori wal wuddi wal khasyati wal fujjari wal abdi wal qimati wal yasir wal mu'minil hadi. Jumlah 14 dengan contoh tertib kelihatan jelas. Bacaan idgham syamsiyah. Jika jumpa huruf selain qamariyah, maka wajib dibacain syamsiyah. Contohnya lafaz wan nu'mani wassaqam. Huruf syamsiyah terkumpul dalam nadom. Tib summa shil rahman tafud dif dani an su aldon niuzu syarifan lil karam. Mutamathilain untuk dibuat nama huruf 2 sifat dan madratnya sama, seperti ibrib bi amsokal hajar, ayat 60 surat Al-Baqarah. Perbedaan mutajanisain dengan mutaqaribain. Jika ada 2 huruf yang berbeda sama madratnya tapi beda sifatnya, idgham mutajanisain itu hukumnya. Jika kurang paham silakan bertanya. Tak mati jumpa tak atau sebaliknya. Contohnya qalat ta'ifah besat. Tak mati jumpa dan ujibat dakwah. Dan mati jumpa tak. Contohnya wajadtum. Masih ada contoh yang selain itu, termasuk yalhaf dzalika idzalamu. Irkam ma'ana juga jadi contohnya. Hafalkanlah agar kamu tidak lupa.
Tetapi jika marutnya berdekatan, mutaqaribain itu jadi sebutan. Seperti qur rabbi dan alam nakhluqukum barona. Semoga mudah dimengerti. Kemudian hukum qalqalah. Qalqalah adalah suara huruf mati salah satu dari huruf qad bujadin. Aqdamana adalah contoh pertama. Atrofa adalah contoh yang kedua. Absorihim adalah contoh ketiga. 4, 5. Qad aflaha dan yajma'u. Kemudian hukum ro. Ro itu hukumnya tafkhim tarkib jawaz, semua diingat jangan sampai lepas. Kalau dibaca tebal dinamakan tafkhim. Ada 5 tempat. Karruhi warrahim, yakni huruf ro berdhamma atau fathah, kedua ro mati ba'da dhamma fathah. Contohnya lafaz wansurna atau Maryam. Contoh nomor ketiga, irji'u awilham, yakni ro mati jatuh setelah kasroh yang tidak asli seperti dalam contoh. Yang keempat, jika kasroh itu asli dan setelahnya huruf isti'la'i. Huruf isti'la itu sudah dirakit ada di dalam lafaz khussodau tiukib. Syaratnya harful isti'la tidak kasroh. Contoh lafaz Tosin dan lafaz firqah. Yang kelima, ro matikan dan berhenti. Lagi pula sebelum ro juga mati. Sebelumnya lagi berharakat fathah, garis miring atau berharakat dhammah. Contohnya lafaz watawasau bisob. Untuk contoh yang dhammah lafaz asyuk. Kemudian ro dibaca tarkih. Ro dibaca tipis dinamakan tarkik. Ada 4 tempat fahamiyah tarkik. Yang pertama, huruf ro dibaca kasroh. Lafaz rijalun itu yang jadi contoh. Yang kedua sama dengan yang keempat di bab tafkhim, maka Anda harus cermat. Cuma bedanya pada harful isti'la. Untuk tarkik selain harful isti'la, contohnya Fir'aun dibacanya tipis. Jika belum tepat silahkan diservis. Yang ketiga, Qadir dibacanya sukun karena waqaf sebelum ro juga sukun. Tetapi yang bersukun harus huruf iya. Sebelumnya kasroh cocok dengan iya. Apabila yang bersukun selain ya, maka nomor 4-nya agak perlu tanya. Contohnya seperti lafaz lidhi mempunyai akal, maknanya lihi. Kemudian ro dibaca jawaz. Ada dua tempat ro dibaca jawaz. Tarkik atau tafkhim dihukumi bebas. Yang pertama, ro mati diapit kasroh. Contohnya firqin, bukan contoh yang firqah, yakni istilah yang berharakat kasroh, yakni istilah yang berharakat kasroh, bukan istilah yang selainnya kasroh. Nomor 2, istilahnya itu mati, di antaranya kasroh dan ro yang mati. Akan tetapi ro mati karena waqaf. Misrun, baca misrun dikarenakan waqaf. Kemudian saktah, baca saktah itu stop tanpa nafas. Ada 5 tempat nurut Imam Hafaz. Contohnya surat Mutaffifin.
bal rana wa qila man raq wa mimmar mimmar qadina hadama dan iwajan qayyima itu di surat Kahfi ayat 2 dan 1. Kemudian tatimah, baca Quran apabila sampai surat 2 sampai akhir dihukumi sunnah. Baca takbir sihutnya Allahu Akbar, nah artinya Allah itu Maha Akbar. Rawi jelas dari Ubay bin Ka'ab. Selesai Anas langsung baca Kitab. Dilanjutkan awal surat Al-Baqarah sampai 5 ayat surat Al-Baqarah. Kemudian khotimatun, punya akal gunakan untuk berpikir apa benar lipat sebab minum bir. Akal lipat jangan sampai kena afat. Cari selamat banyak dah baca sholawat. Untuk dasar mencapai ilmu yang luhur, bisa ngerti dan pakai bacaan masyhur. Cukup di sini kami menyusun syair, disusun demangan desanya ke silir. Semoga Allah memberikan manfaat pada keseluruhannya para umat. Sholli wa sallim pada Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabat. Diakhiri dengan muji kepada Allah, puji syukur ucapan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mungkin itu bacaan nadom dari saya sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Fikri Farihin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.